Didepak City dan tak dipermanenkan di Bayern, Cancelo kini akan berlabuh di Barcelona. Joao Cancelo dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Barcelona dan kini Blaugrana sedang menegosiasikan mahar transfer sang bek dengan Manchester City. Cancelo sempat jadi pemain andalan Man City, namun ia kemudian tak masuk rencana Josep Guardiola. Cancelo sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen pada paruh kedua musim 2022-2023 lalu. Namun Bayern tak memilih mempermanenkan servis pemain Portugal tersebut. Sempat ada kabar bahwa Cancelo mungkin bisa kembali ke dalam rencana Guardiola. Namun kini ia disebut akan cabut dari Etihad Stadium. Digosipkan jadi incaran PSG, begini respon Pedri. Bintang muda Barcelona, Pedri merespon rumor ketertarikan PSG pada dirinya. Ia menekankan bahwa ia fokus sepenuhnya untuk Barcelona. PSG di musim panas ini lagi aktif berbelanja. Luis Enrique sedang merombak skuad PSG agar lebih kompetitif di musim depan. Salah satu nama yang dirumorkan diincar Enrique adalah Pedri. Gelandang Barcelona itu dikabarkan sangat disukai sang pelatih dan ia ingin memboyongnya ke Perancis. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, begini jawaban Pedri. Jujur, saya tidak mengurusi tawaran-tawaran yang masuk, karena itu tugas agen saya, buka Pedri kepada La Vanguardia. Wow, Kylian Mbappe bersedia gabung Chelsea. Saga transfer Kylian Mbappe di musim panas ini memasuki babak baru. Sang penyerang dilaporkan bersedia untuk bergabung dengan Chelsea. Beberapa minggu terakhir, Mbappe memang ramai dikabarkan akan dilepas PSG. Les Parisiens ingin menjual sang striker karena ia menolak memperpanjang kontrak di Parc des Princes. PSG sendiri dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub untuk transfer Mbappe. Salah satunya adalah raksasa Inggris, Chelsea. Sport melaporkan bahwa transfer Mbappe ke Chelsea berpotensi terjadi, karena sang penyerang mau pindah ke Stamford Bridge. Menurut laporan tersebut, Mbappe bersedia pindah ke Chelsea. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi The Blues. Penyerang timnas Prancis itu tidak mau pindah secara permanen ke Chelsea. Ia hanya mau pindah dengan status sebagai pemain pinjaman. Ia dikabarkan siap membela Chelsea selama satu musim ke depan sebelum akhirnya kontraknya habis di PSG pada tahun 2024 nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa keinginan Mbappe untuk dipinjamkan ke Chelsea ini sulit terrealisasi. PSG hanya ingin menjualnya secara permanen, karena mereka tidak mau kehilangan sang penyerang secara gratisan di tahun 2024 nanti. Chelsea juga enggan hanya jadi tempat singgah sang striker. Jadi jika Mbappe mau pindah, maka dia hanya boleh pindah secara permanen. Laporan yang beredar menyebut bahwa ada alasan lain mengapa Mbappe hanya mau dipinjamkan ke Chelsea. Sang striker dilaporkan sudah bersepakat untuk pindah ke Real Madrid sebagai free agent di tahun depan, jadi ia tidak bisa melanggar kesepakatan tersebut. Højlund sudah, Erik ten Hag masih ingin rekrut striker lagi. Perburuan striker baru Manchester United nampaknya belum akan usai. Erik ten Hag dilaporkan akan mencoba merekrut satu penyerang lagi di musim panas ini. Semenjak bursa transfer dibuka, Manchester United getol berburu striker baru. Erik ten Hag membutuhkan sosok yang bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo di lini serang setan merah. MU baru-baru ini dikabarkan sudah mendapatkan striker tersebut. Mereka dilaporkan berhasil mendaratkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Menukil laporan Time Sport, Højlund bukan satu-satunya striker yang akan direkrut MU di musim panas ini. Erik ten Hag berencana mendatangkan satu striker lagi ke Old Trafford. Laporan itu menyebut bahwa ada beberapa kandidat yang sedang dipantau oleh Manchester United. Salah satunya adalah Mkhitaryan yang saat ini membela FC Porto. Musim 2023-2024, Marcus Rashford targetkan cetak lebih dari 30 gol. Sebuah target dicanangkan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu bertekad untuk mencetak lebih dari 30 gol di musim 2023-2024. Musim lalu merupakan musim kebangkitan Marcus Rashford. Sang winger berhasil menunjukkan performa yang ciamik di lini serang MU. Didikan Akademi Setan Merah itu menutup musim dengan raihan 30 gol. Ini merupakan catatan yang cukup bagus karena sudah lama sekali tidak ada pemain MU yang mampu mencetak 30 gol dalam satu musim. Rashford tidak mau berpuas diri dengan catatan tersebut. Ia bertekad untuk mencetak lebih banyak gol di musim 2023-2024. Tinggalkan Barcelona, Franck Kessie segera cabut ke Arab Saudi. Karir Franck Kessie di Barcelona nampaknya akan berjalan singkat. Sang gelandang dilaporkan sedikit lagi akan menuntaskan kepindahannya ke Arab Saudi. Kessie baru 1 tahun membela Barcelona.
Ia didatangkan dari AC Milan dengan status free agent pada tahun 2022 silam. Musim pertama Kessie di Barcelona tidak berjalan mulus. Jam bermainnya di skuad besutan Xavi itu sangat terbatas. Dilansir Fabrizio Romano, Kessie akan segera meninggalkan Camp Nou. Ia dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Here we go, Chelsea amankan transfer Robert Sanchez dari Brighton. Klub Premier League, Chelsea dilaporkan akan segera kedatangan kiper baru. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk transfer Robert Sanchez. Chelsea saat ini kekurangan kiper di tim utama mereka. Di bulan lalu, Edouard Mendy memutuskan hijrah ke Arab Saudi dan mereka belum mendapatkan penggantinya. Belakangan Chelsea mulai getol berburu kiper baru. Mauricio Pochettino merasa perlu mendatangkan kiper karena ia menilai terlalu beresiko hanya mengandalkan kepada tim utamanya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akhirnya mendapatkan kiper yang mereka harapkan. The Blues sukses mengamankan jasa Robert Sanchez dari Brighton. Galatasaray gagal dapatkan Fred dari Manchester United. Asa Galatasaray untuk mendapatkan jasa Fred di musim panas ini dipastikan menemui kegagalan. Klub Turki itu tidak bisa meyakinkan Manchester United untuk melepaskan sang gelandang. Nama Fred memang masuk dalam daftar jual Manchester United di musim panas ini. Erik ten Hag siap berpisah dengan sang gelandang karena ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan setan merah. Fred sendiri belakangan ini gencar dikaitkan dengan Galatasaray. Rakasas Turki itu disebut ingin memboyong sang gelandang di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Galatasaray gagal mendapatkan jasa Fred. MU dikabarkan menolak tawaran terbaru mereka. Gabriel Jesus, Edin Ketia siap lahir batin jadi penggantinya di Arsenal. Penyerang Arsenal Edin Ketia mengisyaratkan dirinya siap sedia mengisi lini serang The Gunners di saat Gabriel Jesus absen. Arsenal musim lalu mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Ia langsung bisa beradaptasi dengan lancar. Sayangnya pemain asal Brasil itu terpaksa absen lama. Pasalnya ia mengalami cedera lutut. Jesus pun tercatat absen dalam 15 laga. Tanpanya, Arsenal gagal meraih gelar juara Premier League. Di saat Gabriel Jesus kembali harus absen, Arsenal tentu harus mencari penggantinya. Edin Ketia pun lantas mengisyaratkan dirinya siap lahir batin untuk menggantikan Jesus. Edin Ketia memang siap menggantikan Gabriel Jesus. Akan tetapi ia juga mendoakan koleganya itu agar lekas pulih. Carlo Ancelotti beri ponten 6 untuk pramusim Real Madrid. Ancelotti mengungkapkan sektor pertahanan menjadi perhatian serius sebelum mereka memulai musim baru. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku dirinya merasa kecewa dengan hasil dan performa tim selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim di Amerika Serikat. Madrid melakoni 4 pertandingan di negeri Paman Sam dengan hasil masing-masing berupa 2 kemenangan dan kekalahan. Los Blancos menekuk AC Milan dan Manchester United, namun dipaksa takluk dari Barcelona dan Juventus. Dari 4 pertandingan tersebut, Madrid kebobolan 8 gol. Satu-satunya laga yang tidak kebobolan adalah ketika mengalahkan United dengan skor 2-0. Kendati menyebut pramusim Madrid bagus, Ancelotti menilai masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama di sektor pertahanan. Ketika ditanya mengenai nilai yang layak disematkan untuk hasil pramusim di Amerika Serikat, Ancelotti menjawab, "Saya berikan nilai 6. Ada banyak hal yang dicoba pada periode ini. Saya pikir sudah cukup bukti tentang apa yang harus kami perbaiki." Terlepas dari hasil tidak menggembirakan tersebut, Ancelotti mengakui ada sejumlah aspek yang turut berperan. Jadwal pertandingan yang padat menjadi salah satu penyebabnya. Kesepakatan sudah diraih, Dembele segera cabut dari Barcelona ke PSG. Barcelona dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk transfer Ousmane Dembele. Saat ini Dembele masih punya kontrak yang berlaku sampai tahun 2024 di Barcelona. Klub Katalan itu sejatinya berharap sang winger bertahan lebih lama di Camp Nou. Ia masih masuk dalam rencana Xavi. Namun kemudian datanglah PSG. Mereka serius ingin memboyongnya ke Parc des Princes. Dembele sendiri tergoda dengan rayuan PSG untuk pindah ke Paris. Sempat ada masalah terkait mahar transfer yang harus dibayar PSG. Hal ini berkaitan dengan klausul rilisnya yang memiliki tenggat waktu. PSG bisa menebusnya dengan harga 50 juta euro sebelum 1 Agustus 2023. Setelah lewat tanggal tersebut, mereka harus membayar 100 juta euro. Kedua pihak kemudian mencoba mencari solusi. Dan pada akhirnya disepakati bahwa harga Dembele tetap 50 juta euro setelah PSG mengirim sebuah surat formal pada Barcelona.
Sekarang, menurut Fabrizio Romano, Dembele tinggal menjalani tes medis saja. Setelah itu ia akan resmi menjadi penggawa baru PSG setelah teken kontrak pada hari Sabtu, 5 Agustus 2023. Real Sociedad selangkah lebih dekat amankan jasa Donny van de Beek. Donny van de Beek sedikit lagi akan meninggalkan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan hampir mencapai kata sepakat untuk pindah ke Real Sociedad. Semenjak bursa transfer musim panas dibuka, Van de Beek dilaporkan masuk dalam daftar jual setan merah. Erik ten Hag menilai sang gelandang adalah pemain surplus yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh United. Van de Beek sendiri memiliki banyak peminat di musim panas ini. Sejumlah klub top Eropa tertarik meminang mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut. Dilansir The Daily Mail, Van de Beek sudah semakin dekat cabut dari MU. Ia dilaporkan sedikit lagi akan pindah ke Real Sociedad. Dokumen sudah ditandatangani, Joško Gvardiol tinggal selangkah lagi sah jadi pemain Man City. Klub Premier League Manchester City dan RB Leipzig sudah menandatangani semua dokumen untuk transfer Joško Gvardiol dan sang bek kini tinggal menjalani tes medis saja sebelum sah jadi pemain baru The Citizen. City mencari bek baru sejak musim 2022-2023 lalu. Mereka kemudian mengincar Gvardiol, namun tak mudah bagi City untuk bisa memboyongnya. Sebab awalnya Leipzig enggan melepas bek Kroasia tersebut. Leipzig sendiri mematok harga tinggi untuk memagari Gvardiol. Mereka hanya bersedia melepasnya jika ditebus minimal 100 juta euro. Kini ada kabar bahwa transfer Joško Gvardiola ke Manchester City akan segera tuntas. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut City akan menebus Gvardiol sebesar 90 juta euro. Kini sang bek tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan transfernya ke Etihad. Ia hanya perlu menjalani tes medis. Tes itu akan digelar pada hari Jumat, 4 Agustus 2023.